Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di hari yang luar biasa ini. Jadi pada pembelajaran IPA kali ini Bapak akan coba melanjutkan, di mana pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi, bagian-bagian hewan dan fungsinya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Langsung saja kita masuk pada bagian-bagian tumbuhan, di mana pada gambar di sini kita dapat mengamati tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada namanya bunga, kemudian ada daun, ada buah, ada batang, dan ada akar. Kita akan membahas satu persatu, di mana untuk pembahasan kita hari ini akan kita fokuskan pada akar, batang, dan daunnya. Baik, kita langsung saja pada yang pertama, yaitu kita akan membahas apa itu akar. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam dalam tanah. Ada pula yang berada di atas tanah, contohnya akar tumbuhan mangrove. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, penghisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi kita harus mengetahui akar itu fungsinya adalah untuk menegakkan tumbuhan dan juga sebagai penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Baik, setelah kita mengetahui apa itu akar dan apa fungsinya, nah di sini ternyata akar itu dibagikan beberapa jenis. Nah, di sini kita bisa lihat jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya dan fungsinya. Nah, di sini berdasarkan bentuk itu dibagi atas dua. Yang pertama itu akar tunggang, yang kedua akar serabut. Kita lihat satu persatu, di mana akar tunggang itu adalah merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Jadi yang ini itu adalah akar utama atau akar tunggangnya, sedangkan yang cabang-cabang ini itu adalah merupakan cabang-cabang akar yang keluar dari akar utama yang ini. Jadi ini adalah akar utamanya. Sedangkan akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut, di mana akar serabut itu lebih banyak atau lebih bergerombol, sedangkan kalau akar tunggang itu ada yang menonjol satu, ya. Itu perbedaannya. Nah, selain jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya tadi, ada lagi akar itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Di sini kita bisa lihat berdasarkan fungsinya, bagi tumbuhan akar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama itu yang kita akan bahas itu akar gantung. Nah, akar gantung atau akar udara berfungsi untuk mengambil uap air dari udara, contohnya pada pohon beringin. Jadi kalau misalkan kalian pernah melihat pohon beringin, ini bentuknya seperti ini, ya. Jadi dia akarnya itu menggantung. Itu fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Nah, yang kedua yaitu akar napas. Nah, akar napas ini merupakan akar yang muncul ke dalam permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Jadi ini adalah akar dari pohon bakau. Ini biasanya bisa kalian temui itu di pinggir laut atau di pinggir-pinggir
pantai gitu. Jadi kalau misalkan yang pernah ke pantai pasti pernah melihat ini. Ini namanya akar napas. Jadi dia itu timbul. Ya, selanjutnya itu akar papan, di mana akar papan ini berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya itu pada pohon kenari dan pohon randu. Jadi kalau misalkan anak-anak yang sudah pernah melihat pohon seperti ini, akar pohon seperti ini yang dinamakan akar papan. Jadi ini biasanya ada pada tumbuhan kenari dan pohon randu. Baik, yang terakhir dari jenis-jenis akar berdasarkan fungsinya tadi yaitu akar tunjang, di mana akar tunjang ini berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada tumbuhan pandan. Jadi bagi yang pernah melihat tumbuhan seperti ini, akar tumbuhan seperti ini itu dinamakan akar tunjang. Itu biasanya ada pada tumbuhan pandan, bukan pohon pandan tapi pada tumbuhan pandan. Biasanya dia ini ada di hutan-hutan gitu. Selanjutnya kita masuk pada bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Yaitu batang ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi batang itu fungsinya adalah mengangkut air dari akar yang tadi yang kita bahas pertama menuju ke daun. Itu fungsi dari batang. Tapi ada juga batang yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Baik, ternyata batang itu dibedakan juga dua jenis, yaitu berdasarkan jenisnya ini. Yang pertama itu batang berkayu. Kita bisa lihat batang berkayu merupakan batang bertekstur keras dan mengandung kambium. Ini bisa kita lihat teksturnya keras. Ini biasanya batang misalkan pada pohon mangga. Kambium itu sendiri adalah bukan cairan tapi biasanya kalau kita kupas dari kulit batang pohon itu sendiri, itu biasanya kan licin, itu yang dinamakan kambium. Kemudian yang kedua adalah batang basah, merupakan batang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Contohnya yaitu di bawah ini batangnya itu lunak ya, sekali cabut bisa dibedakan dengan batang berkayu. Kalau ini biasanya ada pada tumbuhan bayam, kemudian kangkung dan sebagainya. Berikutnya adalah daun. Bagian tumbuhan yang ketiga itu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Daun memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Kita bisa lihat ada helai daun, ada tulang daun, ada pelepah, dan ada tangkai daun. Itu fungsi dari daun. Baik, di sini kita bisa lihat jenis-jenis daun berdasarkan tulangnya. Jadi daun itu dibedakan berdasarkan tulangnya. Yang pertama ada 4 jenis ya. Yang pertama itu daun tulang menyirip. Kita bisa lihat contohnya seperti ini ya, menyirip. Jadi dia misalkan ini ada pada contohnya itu daun mangga, daun nangka, dan daun jeruk dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tulang daun menjari. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya itu adalah daun singkong, di mana daun singkong ini bentuknya itu kayak jari. Jadi dinamakan daun tulang menjari. Ada lagi contoh lainnya itu daun pepaya dan sebagainya. Yang bentuknya menjari itu yang dinamakan daun tulang. Yang ketiga berdasarkan tulangnya, daun itu ada dinamakan tulang daun melengkung.
Di sini kita bisa lihat, jadi dia melengkung kayak gini. Contohnya itu adalah daun sirih. Kalau misalkan ada daun sirih di rumahnya, bisa dilihat itu bentuknya tulang daunnya itu eh, melengkung gitu loh, melengkung. Terakhir untuk daun berdasarkan tulangnya, yang terakhir itu adalah tulang daun sejajar. Sini kita bisa lihat ada beberapa contoh, yaitu yang pertama daun kelapa, terus daun padi, terus tebu dan jagung. Ini adalah jenis-jenis daun yang tulang daunnya itu sejajar. Jadi kita bisa lihat biasanya tulang daun sejajar itu bentuknya itu panjang dan kayak gini. Bisa dilihat lah di daun pohon kelapa itu kayak gimana. Itu bentuknya sejajar. Baik, selain berdasarkan tulangnya tadi, ternyata daun itu dibedakan lagi berdasarkan jumlah helainya. Nah, dia dibagi menjadi dua. Yang pertama daun majemuk, yang kedua daun tunggal. Daun majemuk itu daun yang mempunyai beberapa helai daun pada tiap tangkainya. Jadi ini tangkainya ini terdiri dari beberapa daun ya. Ini contohnya pada daun kelapa. Itu contoh daun majemuk. Jadi satu tangkai itu bisa beberapa atau bisa puluhan daun gitu, atau bisa bahkan ratusan. Kemudian yang kedua daun tunggal. Daun tunggal yaitu daun yang mempunyai satu helai daun pada tangkainya. Jadi bisa dilihat contohnya daun mangga. Jadi ini tangkainya hanya satu helai saja, ya. Tangkainya hanya satu helai saja. Dibanding daun majemuk tadi tangkainya satu tapi daunnya banyak. Sedangkan ini tangkainya satu tapi daunnya hanya satu. Itu dinamakan daun tunggal. Baiklah, sekian untuk pembahasan kita tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya tadi. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang tidak dimengerti, silakan langsung saja hubungi ke nomor Bapak. Silakan ditanyakan apa yang tidak dimengerti. Nanti Bapak akan coba menjelaskan semampu Bapak ya. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.